Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Salam pagi bagi kita semuanya dimanapun kita berada. Biarlah hari yang baru ini kita masuki dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita ada dan berada itu semua karena anugerah Tuhan. Dan di dalam anugerah Tuhan ini, kita mengisinya dengan hal-hal yang disukai oleh Tuhan. Yang dimana hal itu membawa diri kita masing-masing semakin kita mengenal Tuhan lewat relasi yang semakin kita pelihara, kita jaga, kita tumbuhkan lewat perenungan-perenungan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Baik Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, pada pagi hari ini makin dekat Tuhan, kita akan merenungkan satu topik tentang bagaimana inspirasi iman membawa perubahan. Namun sebelumnya saya mengajak kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita memohon biar kiranya Tuhan menolong kita memahami apa yang menjadi maksud Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah namamu ya Tuhan Allah kami yang mengasihi kami. Kami bersyukur di pagi hari ini karena Engkau sekali lagi menganugerahkan kami kehidupan. Dan kami berterima kasih Tuhan bahwa di hari yang baru ini kami sekali lagi datang membangun relasi keintiman dengan Tuhan. Biarlah kiranya lewat perenungan firman-Mu pagi hari ini, semua kami umat-Mu yang mendengarkannya, kami pun sungguh diberkati bersama-sama oleh Tuhan. Dan terima kasih Yesus, inilah doa kami serahkan waktu yang indah ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh perubahan. Ada perubahan yang kita sukai, ada perubahan yang sulit kita terima. Namun, saudara yang kasih Tuhan, iman yang sejati tidak hanya akan membuat saudara dan saya bertahan di dalam perubahan. Akan tetapi, bagaimana hal itu menjadi inspirasi yang membawa perubahan, baik bagi diri kita maupun bagi orang lain. Nah, saudara, bicara tentang iman. Iman itu bukan sekedar percaya, saudara. Tetapi iman yang hidup akan mendorong saudara dan saya untuk mengalami yang namanya pembaruan dan menjadi alat Tuhan bagi dunia ini. Nah, oleh karena itu berbicara tentang inspirasi iman yang membawa perubahan, yang pertama saya mau mengatakan bahwa iman mengubahkan kehidupan pribadi. Ini kita akan renungkan bersama. Iman mengubahkan kehidupan pribadi saudara dan saya. Saudara, perubahan yang pertama dan yang paling mendasar adalah perubahan dalam diri sendiri. Diri Anda sendiri. Ketika seseorang benar-benar percaya kepada Kristus Yesus, maka hidupnya tidak lagi sama. Itu berarti iman mengubah cara pandangnya. Iman mengubah sikap hati dia. Iman mengubah tujuan hidupnya. Orang yang tadinya egois menjadi penuh kasih. Orang yang tadinya takut menjadi pemberani. Orang yang tadinya merasa dirinya tidak berarti menjadi berharga di hadapan Allah. Saudara, iman sejati adalah titik awalnya dari terjadinya yang disebut dengan transformasi rohani. Tanpa iman, kita akan tinggal dalam kelemahan dan keterbatasan manusiawi kita. Tetapi dengan iman, kita akan menemukan kekuatan untuk melepaskan dosa dan kebiasaan lama kita. Nah, inilah yang saya sebut sebagai manusia lama yang ditanggalkan, digantikan dengan manusia baru yang terus diperbaharui dalam Kristus.
Saya menggambarkan seperti seorang pecandu alkohol. Mohon maaf saya memberikan ilustrasi yang menggambarkan perilaku yang negatif. Seorang pecandu alkohol yang bertahun-tahun tidak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Akhirnya dia bertobat. Dan ketika ia sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan Yesus, maka iman itu bukan hanya mengubah pola pikirnya, tapi memberi kekuatan baru untuk melawan godaan. Sehingga kini ia yang dahulunya seorang pecandu alkohol, dia berubah menjadi saksi hidup yang membuktikan bahwa iman yang sejati mampu mengubah arah hidup seseorang. Itulah mengapa Rasul Paulus pernah menuliskan di dalam suratnya kepada umat Kristen di Korintus, dan tentu ditujukan kepada kita di zaman ini dan ke depannya yang membaca firman Tuhan. Di dalam tulisannya berkata demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dari hal ini kita bisa mendapati yang pertama tadi, bahwa iman kepada Kristus Yesus mengubahkan kehidupan pribadi Anda dan saya. Yang kedua, saudara, iman menginspirasi perubahan bagi orang lain. Kalau yang pertama adalah bagi diri kita sendiri terlebih dahulu, iman kepada Kristus itu mengubahkan Anda. Tetapi yang kedua adalah ada sebuah tahapan kedua, level yang kedua yang terjadi ketika kita beriman kepada Kristus Yesus. Maka iman itu akan menginspirasi perubahan bagi orang lain. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, iman yang sejati tidak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Melainkan iman yang sejati itu mestinya menjadi inspirasi bagi orang lain. Saat kita hidup dalam iman, maka orang lain dapat melihat terang Kristus melalui perkataan saudara dan saya, melalui perbuatan saudara dan saya, dan sikap hati kita. Saudara, dunia yang gelap ini membutuhkan teladan dari orang-orang beriman yang hidup memberi pengharapan dan kekuatan bagi sesama kita. Nah, oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, perubahan yang kita alami di dalam Kristus adalah sebuah kesaksian yang paling kuat. Banyak orang tidak akan membaca Alkitab, tetapi mereka akan membaca hidup kita sebagai orang percaya. Saat kita hidup dalam kasih, saat kita hidup dalam kesabaran, saat kita hidup dalam pengampunan, dan penuh pengharapan kepada Tuhan, percayalah saudara, iman Anda dan saya menjadi inspirasi yang nyata. Orang lain akan bisa berkata demikian. Jika Tuhan bisa mengubah Anda dan saya, pasti Tuhan juga bisa mengubah diriku yang berdosa. Saya memberikan sebuah ilustrasi untuk membantu kita memahami poin yang kedua ini. Seperti seorang guru Kristen, dia sabar menghadapi murid-muridnya yang sulit. Maka apa yang akan terjadi, saudara? Pada akhirnya akan menginspirasi murid tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mereka melihat kesabaran gurunya, mereka melihat kasih gurunya, mereka melihat iman gurunya, sehingga hati mereka menjadi tersentuh. Inilah
kekuatan iman yang tidak hanya mengubah diri kita sendiri, tetapi juga mengubah atau memberi pengaruh yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Itulah mengapa firman Tuhan pun sudah mengatakan lebih dulu kepada kita dalam Injil Matius. Di dalam pasal yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Demikian hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari iman yang mengubahkan diri kita terus bertumbuh dan berkembang menjadi inspirasi bagi banyak orang, yang dimana mereka di sekitar kita, mereka akan melihat perubahan yang terjadi di dalam diri kita oleh karena Kristus yang kita percaya. Saya akan menutup renungan kita pagi hari ini, saudara, dengan mengingatkan kita. Iman yang sejati bukan iman yang pasif, tetapi iman yang aktif membawa perubahan. Ini saudara. Sekali lagi saya katakan, iman yang sejati, yang otentik, bukan iman yang pasif, melainkan iman yang aktif membawa perubahan. Sikap, perkataan, perbuatan kita. Bahkan saudara, pertama, iman itu akan mengubahkan pribadi kita, kehidupan pribadi kita. Tetapi yang kedua, iman itu akan menginspirasi perubahan bagi orang lain. Mari saudara, kita hidup dalam iman yang nyata. Supaya apa? Supaya hidup kita terus diperbaharui dan menjadi terang yang membawa banyak orang semakin dekat dengan Kristus. Biarlah kiranya kita yang sudah berakar dalam iman kepada Kristus, kiranya kita mengalami pertumbuhan yang menginspirasi banyak orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Terima kasih. Bahwa tidak ada cara-cara yang dari dunia ini yang mampu bisa mengubah kehidupan kami, orang berdosa. Yang punya sikap dan perbuatan seperti kesombongan, kecongkakan, kecemburuan, fitnah, bahkan dosa-dosa yang ada begitu banyak dan sering diperlihatkan oleh orang-orang berdosa di dunia ini. Hanya Engkau ya Tuhan Yesus, ketika mempercayai Engkau, kami diubahkan oleh karena kekuatan dari Allah yang sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan iman kami kepada. Tanpa iman kepada Kristus Yesus, kami tidak mampu berubah kehidupan kami. Biarlah dari hal ini ingatkan kami ya Tuhan. Jikalau kami berkata bahwa kami percaya kepada Kristus, biarlah kami terus berjuang untuk berubah, meninggalkan kebiasaan lama, manusia lama kami, dan kami tunduk dan taat untuk pimpinan Roh Kudus yang membawa kami kepada kehidupan baru, manusia baru. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya ada begitu banyak orang-orang Kristen yang mengalami perubahan menjadi kehidupan yang menginspirasi bagi banyak orang. Biarlah ketika hari ini anak-anakmu, jemaat Tuhan, ada yang bekerja, ada yang sekolah,
Ada yang mungkin di rumah masih berinteraksi dengan banyak tetangga-tetangganya. Kami membawa kehidupan yang sudah diubahkan oleh Kristus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati setiap pekerjaan kami. Biarlah Kau berkati setiap hal-hal yang kami lakukan. Kiranya itu senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan membuat banyak orang terkagum karena ada Kristus yang menguasai kami, sehingga kami bekerja, berbuat, berkata-kata, semua sesuai dengan hati Tuhan yang baik, yang tulus, dan benar. Kita doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Amin Bapak Ibu saudara Tuhan, terima kasih kesetiaan kita di dalam mengikuti makin dekat Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati kita hari ini dan hari ini. Mari jadilah pribadi yang menginspirasi banyak orang lewat iman yang sejati yang kita terima dalam Kristus Yesus. Salam bagi semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.